Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan membahas konfigurasi hotspot pada router Mikrotik dengan akses point bawaannya yang mempunyai perangkat WLAN pada router Mikrotiknya. Karena tidak semua router Mikrotik mempunyai akses point bawaan. Nah, terus Mikrotik yang tidak ada akses point bawaannya gimana? Apakah bisa untuk setting hotspot? Jawabannya ya, bisa. Dengan cara menggunakan akses point dari luar dan disambungkan melalui port Ethernet. Saya katakan dengan akses point yang di luar itu lebih bagus, dikarenakan jangkauan sinyalnya akan bisa lebih luas. Sebelum ke materi, saya minta waktunya sebentar untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini agar dapat berkembang dan lebih semangat dalam membuat video tutorial selanjutnya. Nah, perlu saya garis bawahi ya, hotspot dan wifi itu berbeda ya. Jadi jangan salah untuk mengartikannya. Ini saya membahas tentang hotspot dan wifi pada router Mikrotik. Jadi kalau wifi itu bentuk fisiknya ketika kita terhubung tanpa kabel, atau dengan kata lain itu nirkabel, itu tidak perlu login. Begitu kita koneksikan dengan menuliskan password ataupun yang tanpa password, itu langsung terkoneksi. Sedangkan untuk hotspot, kita koneksikan, itu kita harus mengisi autentikasi halaman login terlebih dahulu, baru bisa terkoneksi. Nah, untuk hotspot ini bisa menggunakan kabel dan atau tanpa kabel. Oke, langsung saja ke materinya. Langsung saja kita buka Winbox-nya. Di sini saya sudah setting untuk router Mikrotiknya ya. Jadi Mikrotik ini sudah dikonfigurasi terhubung dengan internet. Tinggal kita tambahkan IP untuk hotspotnya dan kita setting hotspotnya. Yang pertama kita masuk ke menu interface. Nah, terlihat ada WLAN 1 yang belum diaktifkan. Nah, kita klik dulu, kemudian kita enablekan atau aktifkan. Selanjutnya kita double klik WLAN 1 ya. Kemudian pilih tab wireless. Nah, pada mode kita pilih AP bridge. Nah, kemudian SSID kita ganti sesuai keinginan. Misal di sini saya contohkan Istihar komputer. Jadi ini nanti nama hotspotnya yang akan tampil pada HP maupun laptop yang ingin terhubung. Atau bisa diganti nama kalian, terserah. Karena ini cuma menggunakan 2,4 GHz, jadi kita biarkan saja. Kalaupun ada yang dua mode, 2,4 sama 5, tinggal kalian pilih saja ingin menggunakan yang mana. Kita apply, kemudian oke. Lanjut kita buat IP address untuk hotspotnya. Pilih menu IP, kemudian pilih address, kemudian add. Nah, di sini misal IP-nya saya kasih 10.10.10.1/24. Nah, di sini kalian bisa isi terserah kalian ya. Ini hanya contoh saja. Interface pilih WLAN 1. Nah, jika teman-teman menggunakan access point dari luar, interface-nya ini tinggal dipilih ether berapa yang terhubung dengan access point di luar. Ya, jadi bukan WLAN 1 lagi kalau teman-teman menggunakan access point dari luar. Kemudian apply, terus oke. Selanjutnya pilih IP, kemudian pilih hotspot.
pastikan pada tab server ya. Kemudian pilih hotspot setup. Pada hotspot interface, kita pilih WLAN 1 atau jika teman-teman menggunakan access point dari luar, pilih jalur port adder berapa yang terhubung dengan access point di luar. Nah, jadi tinggal dipilih port addernya yang terhubung kabelan ke access point yang dari luar, itu dipilih saja. Jika tidak menggunakan WLAN 1. Nah, di sini contohnya menggunakan WLAN 1. Kemudian pilih next. Pada local address of network akan otomatis terisi dan ini berfungsi sebagai gateway-nya. Dan pastikan pada mask red network tercentang. Ya, jadi agar nanti kita tidak usah membuat jalur firewall NAT. Oke, tinggal kita next. Address pool of network. Di sini rentan IP atau jumlah IP yang akan otomatis terhubung. Sama dengan materi sebelumnya yaitu DHCP server. Di sini akan kita batasi atau tidak itu terserah ya. Contoh di sini saya akan batasi sampai 10 IP saja. Berarti dari 2 sampai 11. Kemudian kita next. Select certificate, pilih none. Kemudian next. IP address of SMTP server, biarkan saja. Kita next. DNS server, kita isikan IP hotspotnya dan IP Google. IP-nya tadi 10.10.10.1 dan klik panah bawah, isikan 8.8.8. Kemudian next. DNS name kita isikan untuk URL halaman login di browser. Misal di sini saya isi istihar.net. Atau kalian bisa ganti sesuai keinginan menggunakan nama kalian boleh. Ya, yang penting belakangnya ada .net atau .com atau terserah ya. Oke, lanjut next. Selanjutnya kita membuat username dan password login untuk terkoneksi ke hotspot. Misal username-nya di sini saya beri 1, passwordnya 2 menggunakan angka. Kita next dan oke. Lanjut, kita langsung setting user profile pada tab sebelah yaitu user profile. Kita pilih settingan default ya, di double klik ya, double klik default. Kemudian pilih tab general. Pada share user. Nah, di sini kita batasi saja. Jadi share user ini itu adalah akun user yang tadi kita buat. Username 1, password 2 angka itu bisa digunakan berapa device atau berapa perangkat. Kalau share usernya 1 berarti cuma bisa digunakan 1 perangkat saja. Kalau misalnya kita buat 5 berarti hanya 5 perangkat saja. Bisa 5 HP saja atau 5 laptop saja atau campur antara HP dan laptop. Yang penting totalnya yang terhubung 5 ya. Seperti itu. Contoh di sini kita batasi 6 saja. Kemudian apply dan oke. Nah, di sini hotspot sudah jadi. Contoh di sini kita akan menggunakan HP ya untuk menghubungkan ke hotspotnya. Oke, saya akan beralih ke HP dulu. Nah, kita buka logo WiFi. Nah, di sini terlihat ya, kita koneksikan ke istihar komputer. Nah, bisa ini langsung dibawa ke halaman login atau kita ngeklik dulu. Nah, ini kita scroll atas dulu. Nah, ini ada halaman login, kita klik. Nah, jika halaman login ini terclose atau tidak muncul, kita tinggal buka browser saja. Kemudian ketikkan URL loginnya. Tadi istihar.net. Nah, langsung muncul ya. Atau jika istihar.net tidak bisa, coba ketikkan IP hotspotnya. Tadi 10.10.10.1. Enter. Nah, muncul ya. Oke, kita coba isi username-nya.
Jadi username-nya 1, passwordnya 2 menggunakan angka. Kemudian oke. Dan terhubung. Nah, begitulah penjelasan singkat untuk konfigurasi jaringan hotspot. Nah, mungkin lain waktu akan saya peragakan menggunakan access point yang di luar ya. Jadi nanti kalian benar-benar bisa paham. Terima kasih untuk menonton video ini. Saya cukupkan untuk materi kali ini. Next ada materi lainnya yang akan dibahas. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar dapat bermanfaat untuk semuanya. Dan tentunya bisa tetap semangat untuk membuat video tutorial selanjutnya. See you next time. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.